Balik lagi bareng gue Resta. Kali ini gue akan membahas film berjudul In Time. Film ini dirilis di Indonesia tanggal 4 November 2011, berdurasi 115 menit dan dibintangi oleh Justin Timberlake sebagai Will Salas, Olivia Wilde sebagai Rachel Salas, Amanda Seyfried sebagai Sylvia Weiss, dan Cillian Murphy sebagai Timekeepers. Film ini mendapatkan rating 6,7 di IMDb. Sebelum lanjut bahas film ini, kita putar dulu intronya, guys. Diawali dengan narasi dari tokoh utama yaitu Will Salas yang menceritakan keadaan dunia pada film ini. Di saat itu di masa depan, manusia tidak bertambah tua setelah berumur 25 tahun. Di mana semua manusia mendapatkan jam di tangannya yang menghitung mundur waktu hidup mereka. Mereka diberi waktu hidup selama 1 tahun setelah menggunakan jam tersebut. Dan untuk mendapatkan tambahan waktu, mereka harus bekerja. Mereka tidak akan menjadi tua atau keriput seiring bertambahnya umur. Tidak seperti masa sekarang ini. Namun kita bisa mati kapan saja jika waktu hidup yang ada pada tangan kita habis. Alat pembayaran yang dipakai di masa itu bukanlah uang, namun adalah waktu hidup mereka. Contohnya, untuk secangkir kopi mereka harus membayar 4 menit masa hidupnya. Untuk naik bus umum harus membayar 2 jam masa hidup mereka. Wow. Tokoh utama film ini yaitu Will Salas, hidup bersama ibunya Rachel Salas yang telah berumur 50 tahun. Namun masih terlihat seperti berumur 25 tahun. Dia bekerja sebagai buruh pabrik pembuat alat penyimpan waktu atau kita sebut saja time capsule. Dia tinggal di lingkungan miskin, di mana semua orang hanya memiliki waktu hidup beberapa hari. Berbanding terbalik dengan orang-orang kaya yang hidup di distrik lain yaitu New Greenwich yang memiliki waktu hidup puluhan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Saat Will pulang bekerja, dia menemui kawannya yaitu Borel di sebuah bar. Saat berada di bar, dia melihat pria yang tak pernah terlihat di lingkungan tersebut sebelumnya. Namanya Henry Hamilton dan memiliki waktu di tangannya lebih dari 100 tahun. Wow. Belum pernah ada yang sampai 100 tahun di lingkungan tersebut. Yang dengan cepat mengundang mafia dan gangster daerah setempat yang ingin memalak dan mengambil semua waktu hidupnya. Untung saja dia diselamatkan oleh Will dan bersembunyi di sebuah gedung tua tak terpakai, dan mereka pun menunggu hingga pagi. Saat Will terbangun di pagi hari, Henry sudah tak ada. Dan ternyata dia sudah memberikan semua waktu hidupnya pada Will. Sedangkan Henry memilih mati. Mungkin dia sudah terlalu lama hidup kali ya, bosan. Dengan waktu sebanyak itu, dia kemudian memberikan 10 tahun waktunya untuk kawannya yaitu Borel. Kemudian dia bermaksud menjemput ibunya di halte bus untuk memberikan kejutan. Namun saat menunggu di halte bus, ternyata ibunya tidak turun dari bus tersebut. Will pun sadar kalau ibunya kekurangan waktu. Kemudian dia berlari untuk menjemput ibunya. Saat keduanya saling berlari dan mencoba bertemu, sayangnya ibunya kehabisan waktu sebelum sempat diberi waktu oleh Will. Dan ibunya mati di pelukan Will begitu saja. Dikarenakan Will yang sudah tidak memiliki keluarga lagi, dia menyewa taksi untuk menuju ke New Greenwich, tempat atau distrik di mana orang-orang kaya berada. Di sana dia mencoba untuk hidup mewah dengan tinggal di sebuah hotel bintang 5 dan makan makanan enak. Dan di sisi lain, dikarenakan seorang pemilik waktu 100 tahun, salah seorang penghuni di New Greenwich ada yang meninggal, yaitu si Henry Hamilton tadi. Maka datanglah timekeepers yang untuk menyelidiki siapa yang merebut waktu 1 abad tersebut. Dan dalam penyelidikan tersebut, semua petunjuk mengarah pada Will. Maka timekeepers mulailah mencari di mana Will berada melalui CCTV yang terpasang di seluruh kota.
Skip dulu beralih kembali pada Will. Setelah beristirahat di hotel, Will pun kemudian mendatangi kasino untuk berjudi dan mencoba peruntungannya agar mendapatkan waktu lebih banyak. Di sana dia bermain poker dan bertemu dengan Philip Weiss, seorang pemilik bank waktu Weiss, orang tajir. Setelah Will bermain beberapa lama, dia pun menang dan mendapatkan waktu taruhan sebanyak 1100 tahun. Wow, banyak banget guys. Lo bisa hidup 1000 tahun. Will pun menjadi kaya dan dia diundang ke pesta di rumah Tuan Weiss untuk melanjutkan permainan judi mereka karena Tuan Weiss merasa Will ini jago juga main judinya. Hari pun kemudian berganti dan Will mendatangi pesta Tuan Weiss. Kemudian Will berdansa dengan Sylvia Weiss. Sylvia Weiss ini adalah anak dari Tuan Weiss. Mereka pun mengobrol asik-asik, kemudian mengajaknya berenang di pantai yang itu halaman rumahnya dari Tuan Weiss guys. Dan tanpa busana. Wow. Saat sedang asiknya berenang, sayangnya Sylvia kemudian dicari oleh pengawalnya. Belum juga dapat yang enak-enak. Udah disuruh balik aja. Singkat cerita mereka kembali pada pesta Tuan Weiss. Dan saat Will akan berjudi dengan Tuan Weiss, datanglah timekeepers untuk minta keterangan dari Will. Will pun berkata jujur dengan mengatakan bahwa dia ini diberi oleh Henry, bukan merebutnya. Sayangnya timekeepers tidak percaya begitu saja dan menyita semua waktu Will. Will akan dibawa ke pengadilan dan menerima hukuman. Namun saat akan dibawa, Will kemudian melumpuhkan timekeepers dan lari sambil menyandera Sylvia agar pelariannya lancar. Saat berusaha kabur, Will terus dikejar oleh mobil timekeepers. Namun akhirnya Will dan Sylvia berhasil lolos dan bersembunyi. Kemudian mereka menuju ghetto, tempat Will berasal. Saat berada di daerah ghetto, mobil Will tak sengaja terkena ranjau paku yang membuat mobilnya oleng, terguling dan terjatuh, dan mereka pun pingsan. Saat mereka pingsan, waktu hidup milik Sylvia ternyata dicuri oleh gangster dan hanya menyisakan beberapa menit. Karena waktu hidup Will dan Sylvia menipis, mereka kemudian bermaksud meminta waktu pada Borel karena Will sebelumnya kan pernah memberi waktu 10 tahun pada Borel. Saat bertanya pada istri Borel, ternyata Borel telah meninggal dikarenakan overdosis terlalu banyak minum minuman keras di bar karena terlalu senang kebanyakan waktu. Will pun tak kehabisan ide. Kemudian dia mendatangi pedagang waktu dan menukar anting berlian milik Sylvia dengan waktu. Mereka pun kemudian berbagi waktu yang hanya 2 hari tersebut. Kemudian Will pun menelpon ayahnya Sylvia, yaitu Tuan Weiss, untuk meminta tebusan sebanyak 1000 tahun waktu agar Sylvia bisa dibebaskan dan diberi waktu tenggat 1 hari. Sambil menunggu, Will dan Sylvia beristirahat di rumah Will. Will pun menceritakan bahwa ayahnya meninggal dikarenakan adu panco. Kemudian hari pun berganti. Ternyata ayahnya Sylvia tidak memberikan waktu tebusan yang diminta oleh Will. Sylvia pun kemudian menelpon ayahnya. Saat sedang menelpon, Sylvia melihat timekeepers yang tiba-tiba datang dan akan menembak Will. Sylvia pun refleks menembak timekeeper tersebut. Lalu mereka kabur menggunakan mobil timekeepers tersebut. Karena mereka kehabisan waktu, mereka pun membegal orang kaya yang lewat di jalan, memaksa mengambil waktu, perhiasan, dan mobilnya.
dan mereka kabur menggunakan mobil yang baru mereka begal tersebut. Karena hal itu, sekarang mereka telah menjadi buronan yang dihargai 10 tahun waktu untuk siapa yang berhasil menangkapnya. Karena tak dapat tebusan dari Tuan Weiss, mereka kemudian merampok bank milik Tuan Weiss dengan menabrakkan mobil pada bank tersebut, mengambil begitu banyak time kapsul dan membiarkan warga di distrik itu untuk mengambil time kapsul dari berangkas tersebut secara cuma-cuma. Will pun juga membagi-bagikannya pada gelandangan dan semua orang yang membutuhkan. Dan saat mereka sedang beristirahat di hotel dan yang akan melakukan enak-enak, ternyata timekeepers mengetahui tempat persembunyian mereka. Will pun sadar, ya gak sempat enak-enak guys, dan kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya mereka dapat kabur dengan menumpang bus umum. Dalam pelariannya, mereka kemudian menyewa seluruh kamar hotel pada hotel yang mereka baru datangi, agar tak ada yang mengetahui mereka ada di sana. Sayangnya, ada yang melihat mereka masuk hotel tersebut dan memberitahukannya pada gangster setempat. Kamar Will dan Sylvia tiba-tiba didobrak oleh kawanan gangster tersebut. Ketua gangster menantang Will beradu panco, mempertaruhkan semua waktu hidup mereka. Dan saat sedang beradu panco, Will pun merebut pistol mereka dan menembaki kawanan gangster tersebut, dan berhasil menang adu panco dengan ketua gangster, yang membuat semua anggota gangster tersebut mati. Dan Will pun kemudian melanjutkan pelariannya bersama Sylvia. Scene pun beralih kembali pada timekeepers yang menyelidiki atas kematian para gangster yang meninggal tadi di hotel. Karena banyaknya waktu yang diberikan secara gratis oleh Will dan Sylvia pada warga ghetto, membuat bunga pinjaman daerah tersebut naik. Will pun merasa apa yang dilakukan selama ini dengan membagi-bagikan waktu kemarin-kemarin itu sia-sia. Will dan Sylvia berpikir dan menemukan sebuah ide. Mereka berencana mencuri waktu 1 juta tahun milik Tuan Weiss atau ayah Sylvia. Sylvia mendatangi ayahnya di kantornya. Dia berpura-pura menyerah. Dan dalam kerumunan pengawalan, Will pun tiba-tiba muncul mendatangkan senjata pada Tuan Weiss. Will pun memaksa untuk membukakan berangkas milik Tuan Weiss tersebut, yang di dalamnya terdapat time kapsul yang memiliki waktu 1 juta tahun. Wow, lo bisa hidup sampai hari kiamat guys. Skin pun beralih kembali pada timekeepers yang menyadari bahwa ada 1 juta tahun yang telah dicuri dan akan keluar dari New Greenwich. Timekeepers kemudian mengejar dan berusaha menghalangi pelarian Will dan Sylvia. Namun mereka tetap berhasil lolos dan berhasil memberikan time kapsul pada anak kecil yang kemudian dibagikan pada semua rakyat gitu. Will dan Sylvia pun terus berlari dan terus dikejar oleh timekeepers. Saat mereka terkejar, ternyata timekeepers tidak menyadari kalau waktu hidupnya sendiri tinggal detik-detik terakhir, dan waktu pun habis, dia pun mati begitu saja. Saat itu juga waktu hidup dari Will dan Sylvia juga tinggal hitungan detik. Mereka pun panik dan mereka akan menyerah. Namun mereka menemukan ide, kemudian berlari menuju mobil timekeepers. Dan saat sampai di mobil tersebut, Will minta waktu pada pusat sistem milik timekeeper tersebut, dan untungnya pusat memberikannya. Will pun kemudian berlari untuk membagi waktu yang dia dapat dengan Sylvia, karena Sylvia pun sangat membutuhkan waktu. Setelah semua waktu, yaitu 1 juta tahun tadi terdistribusi ke semua rakyat gitu, membuat masyarakat berbondong-bondong menuju ke distrik lain
tempat para orang-orang kaya berada. Hal itu membuat timekeepers menyerah serta membuat sistem waktu itu kolaps. Kemudian dia cerita diperlihatkan Will dan Sylvia akan merampok bank waktu yang lebih besar. Film pun berakhir guys. Tamat. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini, menurut gua, semua kekayaan yang kita punya saat ini itu terdapat sebagian kecilnya atau sebagiannya itu merupakan hak dari mereka yang kurang mampu atau miskin guys. Banyak yang tak seberuntung kita. Maka ingatlah untuk saling berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di tengah masa sulit seperti sekarang ini. Ya enggak? Itu aja sih dari gua guys. Resta, see you next time. Adios.